Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan dan dihadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam taklim subuh setelah kita melaksanakan rukuk dan sujud. Mudah-mudahan rukuk dan sujudnya kita di saat kita sholat subuh tadi tergolong sebuah amaliyah yang akan menjadikan kita menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada semua keluarganya, semua sahabatnya, serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bertepatan dengan akan memasuki bulan Dzulhijjah, maka pada pagi hari ini saya akan menjelaskan 3 sejarah kurban sepanjang zaman, yaitu kurban di zaman Nabi Adam alaihi salam, yang keduanya kurban di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, dan yang ketiganya kurban di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Ini yang smart view kan ya? Iya. Ada, teman belum dapat nih. Oke. Biasanya cepat. Wah, langsung aja ya, biar nggak buang waktu saya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya inisiatif apa ada permohonan, saya lupa ini. Ada proposal ini. Ini proposal panitia kurban. Biar kurbannya dapat banyak katanya. Jadi disuruh menerangin korban. Cuman saya tadi malam coba mengkompilasi tafsir, karena yang saya suka kajian tafsir. Di antaranya yang akan saya kupas adalah kurban di zaman Nabi Adam alaihi salam, ngambil ayat surah Al-Maidah ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbana fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Nah ini dia nih. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Di sini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk cerita. Watlu alaihim, watlu, ceritakanlah olehmu wahai Muhammad. Cerita apa? Naba abnai Adam bil haq, cerita tentang dua anak, cerita tentang dua anak Nabi Adam dengan benar. Bagaimana cerita anak Nabi Adam yang dua tadi? Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya melaksanakan kurban. Fatuqubbila min ahadihima, maka dari salah satunya diterima kurbannya. Walam yutaqabbal minal akhar, akan tapi yang satunya lagi korbannya tidak diterima. Ketika tidak diterima, yang korbannya tidak diterima tadi ngomong, qala la aqtulannak, sungguh benar-benar akan aku bunuh kau. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, maka yang akan dibunuh atau yang diterima korbannya yaitu Habil itu mengatakan Allah hanya menerima korbannya orang-orang yang bertakwa.
Bagaimana kisahnya ayat ini ketika saya ngambil tafsir As-Sa'adi misalkan, atau tafsir yang lain yang lebih luas deh, tafsir Al-Baghawi. Ini santri daglom dibacain kitab kuning ini, apa-apa biar puyeng sekalian. Bambu rubuh kalau bahasa Betawinya. Ini kitab bambu rubuh. Kagak ada harokat, kagak ada apa-apa. Yang bahasa Indonesia bacaannya mak-mak gitu. Bagaimana baca Arabnya? Yang pasti ini ayat Allah sedang menjelaskan peristiwa Habil dan Qabil. Habil dan Qabil ini di dalam sejarah dikenal dengan Qabain. Dua bain. Bail, Habail, Qabail. Ya. Sebab terjadinya kurban oleh keduanya, baik Qabil ataupun Habil, diawali dari Ibu Hawa nikah sama Nabi Adam alaihi salam. Kalau dalam tafsir Jalalain itu dikatakan Nabi Adam sendirian di saat diciptakan di sorga, bengong-bengong, gak ada temennya. Mana sorga segitu luasnya, seluas langit dan bumi sorga itu. Seluas langit dan bumi, dewek. Coba. Seluas langit dan bumi sendiri. Enak ke kira-kira? Di saat itu kemudian setelah Nabi Adam terbangun dari tidur, tiba-tiba di sampingnya sudah ada perempuan yang kemudian kita kenal dengan sebutan Hawa. Gitu. Siapa kamu? Saya Hawa. Punya siapa? Punya abang, katanya gitu. Yang punya saya, boleh nggak dicolek? Dicolek malaikat, Adam belum nikah kamu, terus ya nikah dulu, katanya begitu. Ya udah nikah dah, dewekan, masa iya kagak punya temen. Kalau nikah harus ada mas kawinnya. Mas kawinnya apa? Sholawat, katanya begitu. Nah, ceritanya Nabi Adam alaihi salam nikah dengan Ibu Hawa. Jumlah total putranya Nabi Adam itu 40 anaknya. Per lahir 22, kembar semua. Berarti berapa lahir? 20 kali lahir. Kalau bini kita suruh 20 kali lahir, jebol. Jangan-jangan bapaknya nggak kuat juga. Nggak tahu sih kalau yang ini mah pada kuat apa orang. Ini Pak nih, karena tuh bahasa Arabnya wa kana jami'u ma waladathu arba'ina waladan fi 20 batnan. Anak pertama Qabil, pasangannya itu adalah Akliman dalam bahasa Arabnya, gitu. Yang pasti pendapat tentang lahirnya Qabil, ada pendapat yang mengatakan, ini pendapat lemah, setelah Nabi Adam makan buah khuldi bersama Ibu Hawa, dikeluarkan dari sorga, diturunin ke bumi. 100 tahun ketika turun, ketemulah Adam Hawa dan terjadi kawin, sehingga dikandunglah yang namanya Qabil. Pendapat pertama. Pendapat kedua, saya lebih suka mengambil pendapat Muhammad bin Ishaq. Karena emang kalau di pasca UIN itu kalau sudah yang berbicara Muhammad bin Ishaq sejarahnya, yang lain ikut. Artinya sejarah termuktabar. Gitu.
Menurut Muhammad bin Ishaq dari sebagian ahlul ilmi, itu Nabi Adam terjadi kawin sama ibu Hawa itu saat masih ada di surga. Kemudian hamil, nggak tahu nih hamilnya apakah kemudian setelah terjadinya hamil itu, kalau bahasa Betawinya nyidam apa ngidam, kemudian ngidamnya pengen buah khuldi, nggak ngerti juga gitu. Kalau orang Betawi kadang-kadang ngidamnya macam-macam, kadang-kadang malam-malam pengen keluar, kadang-kadang malam pengen beli nasi uduk, mending kadang-kadang malam suruh bikin jengkol, malam-malam suruh angkat pohon mangga, ngidamnya itu. Yang keselnya saya, ada ibu-ibu datang ke rumah saya ngidam, ngidamnya pengen ketemu saya katanya. Saya bilang, ada apa, jangan-jangan dia demen-demen gua nih. Ternyata pengen jitak pala ustad katanya. Kalau saya nggak jitak pala ustad, takut anak saya nanti ngeces dulu katanya. Udah ngajar kamu. Subhanallah. Apakah terjadinya ibu Hawa terjadi kesalahan mengajak Nabi Adam makan buah khuldi itu adalah ngidam? Nggak ngerti nih. Tapi yang pasti di saat itu fahamalat fiha biqabil wa tawamathu akliman. Itu Nabi ibu Hawa mengandung anak yang kemudian kita kenal dengan Qabil, pasangannya itu akliman. Tuh. Saat itu konon katanya falam tajid alaihima wahman, nggak kerasa mual, nggak kerasa mules, nggak kerasa capek, sehingga lahirlah yang namanya Qabil di dalam surga bersama pasangannya akliman gitu. Nah, terjadilah kesalahan ibu Hawa ngerayu Nabi Adam makan buah khuldi sehingga dikeluarkan dari sorga. Turunnya Nabi Adam ke sorga, ternyata menurut versinya pendapat yang kedua ini, Nabi Adam, ibu Hawa, dan anaknya dua, berarti berempat termasuk iblis gitu. Iblis yang keluar juga itu. Nah, ketika bertemu di dunia, baru kemudian 100 tahun turun di dunia, dipertemukan lagi, kawin, muncul anak yang kedua namanya Habil. Nah, Habil ini pasangannya siapa di sini, saya lupa namanya nih. Nah, ini dia nih. Mana? Gede-gede masih kelihatan banyak. Oh iya, Habil nih. Habil pasangannya Labuda, Qabil pasangannya Akliman, Habil pasangannya Labuda tuh. Gitu. Nah, oke. Setelah besar, kemudian keduanya diperintahkan bersyariat nikah. Ketika bersyariat nikah, ternyata Nabi Adam alaihi salam atas perintah Allah, nih bahasanya, amarallahu ta'ala Adam alaihi salam ayyankiha Qabil Labuda. Nabi Adam disuruh menikahkan Qabil dengan pasangannya si Habil Labuda yang lahir di dunia itu. Sedangkan Qabil dipasangkan dengan Aklima gitu. Dan ternyata
pasangannya Qabil yang kita kenal tadi namanya Akliman lebih cantik karena lahirnya di sorga. Ya, lahir di kampung sama lahir di kota lain, beningan anak kota. Ya kan? Ya, yang anak mojang priangan di Sedawan begitu. Tapi pasangannya si Habil yang dikatakan Labuda itu lebih kurang cantik. Ceritanya marah ini Qabil, kemudian minta dinikahkan dengan pasangannya sendiri yaitu Aklimah. Nabi Adam alaihi salam kemudian tidak membolehkan, kata Nabi Adam bahasanya Allah mengharamkan pasangan ini dipasangkan dengan pasangannya masing-masing, harus dipecah. Nah, ketika dipecah ternyata marah ini Qabil ini nggak nerima, dengan terpaksa walaupun nggak nerima tetap dijodohkan. Protes berkelanjutan sambil punya pasangan masing-masing, kemudian nanam masing-masing, miara kambing masing-masing gitu. Nah, karena mereka masih ada dendam dengan adanya pernikahan, untuk menghilangkan dendam itu Nabi Adam alaihissalam memerintahkan keduanya untuk berkurban. Artinya untuk menghilangkan kesal kurban. Makanya kurban diterjemahkan dalam tafsir Al-Quran itu artinya qarraba kurbanan, berkurban untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nanti mendekat yang paling tinggi, mendekat dalam konsep muttaqin. Makanya ayat itu dikatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Gitu. Nah, baik. Hadirin yang dirahmati Allah, saat itu bagaimana kurbannya Qabil dan Habil? Nabi Adam memerintahkan keduanya karena si Habil ini miara kambing. Waktu di sana nggak ada sapi. Andaikan ada sapi, mungkin suruh sapi kali. Di sana kambing. Hebatnya Habil karena orangnya rajin, kemudian dia jujur, kemudian dia fair, gitu. Makanya dia mencarikan kambing yang terbagus untuk dikorbankan. Nah, sedangkan si Qabil bukan korbannya kambing, tapi tanaman. Ibarat kita padi lah. Cuman bahasanya kalau saya baca bahasa tafsir secomotan, nggak pakai timbangan. Karena muncul timbangan tahun berapa kali itu? Belum ada timbangan waktu itu. Kalau muncul, kalau seandainya ada timbangan mungkin ditimbang. Makanya bahasanya tuh secomotan gitu. Dah. Cuman sayang Qabil di saat korban itu mencari gandum yang paling jelek. Adiknya Habil mencari kambing yang paling bagus yang dia miliki, sedangkan Qabil mencari gandum yang paling buruk. Kata Nabi Adam, Qabil, Habil, korbanmu taruh di atas gunung. Ciri-ciri korban yang diterima itu korban yang disambar sama api dibawa ke langit. Api baydo, api putih. Gitu. Ternyata begitu kurban dua orang ini ditaruh di atas gunung, ternyata yang disamber sama api putih korbannya Habil, sedangkan korbannya Qabil disamber sama burung, binatang-binatang buas yang memakan dari hasil korbannya Qabil. Dari sinilah kemudian Qabil marah, udah pernikahannya
pasangannya nggak bagus, ketika mau ngadu sama Allah bahasanya naik banding. Ini ceritanya kalau bahasa hukum, ngadu sama Allah, ayo kita adu korban aja, pengen tahu siapa yang diterima. Kalau seandainya itu yang diterima, itu berarti diteruskan perjodohannya akan sesuai dengan siapa yang diterima. Nampaknya begitu ngadu sama Allah, korbannya Habil justru diterima. Artinya perjodohan antara Habil sama Labuda ini, Habil sama Aklima ini berarti yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tadi bahasa ayatnya itu, aku bunuh kau. Nah ini dia nih, la aqtulannak, akan aku bunuh kau. Setelah itu Habil mengatakan, silakan saja bahasanya, mau bunuh-bunuhlah, tapi yang pasti Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, terjadilah pembunuhan Habil oleh Qabil. Kemudian karena Qabil bingung bagaimana ini Habil dibunuh, sehingga akhirnya menemukan burung yang tadi makan korbannya Qabil itu, matok-matok tanah, sehingga muncul inspirasi, oh ini yang dikubur, yang dibunuh ini harus dikubur, gitu tuh. Nah hingga akhirnya dikubur. Inilah kemudian yang dikatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima korbannya dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah jauh dan terhindar dari rijes, kotoran-kotoran kesyirikan. Lihat tadi tuh, orang yang berkorban, korbannya si Habil luar biasa karena ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Habil luar biasa, nyari kambing yang paling bagus. Makanya ingat-ingat itu, ketika korban mencari kambing yang paling bagus, tapi maaf, korban yang paling bagus itu tidak bisa dibanggakan. Kenapa masalahnya? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah tidak akan mengambil darah korbanmu, Allah tidak akan mengambil daging kurbanmu, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Kata Rasulullah ketika ditanya takwa itu di mana ya Rasulullah? At-taqwa hahuna, kejujuran diri di hadapan Allah, itu yang akan menjadi diterimanya korbannya kita. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini makna korban sejarah pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Mari kita lihat kemudian kurban di zaman, waduh hilang ini. Oke, langsung aja deh. Kurban di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Langsung aja deh. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya
peristiwa korbannya Nabi Ibrahim ini tertuang dalam surah As-Saffat. Ya, ayat berapa ini? Ayat 102. Bagaimana peristiwa korban Nabi Ibrahim? Di sini nampak nih takwanya nih. Ceritanya Nabi Ibrahim itu orang yang suka bersedekah. Sedekahnya Nabi Ibrahim nggak tanggung-tanggung, Pak. Kalau orang dulu memang sedekahnya itu luar biasa. Kambing satu gunung kasihin. Oh, Cang Ompat kalau hidup dalam Nabi Ibrahim potong kambing mulu itu. Ya, kayak di mana-mana layanin ya pokoknya. cuman sayangnya hidupnya di BSR. Subhanallah. Nah, saking hebatnya Nabi Ibrahim sodakoh, maaf Pak, memang zaman itu sodakoh itu cewek cakep kayak gitu modelnya, segelondong Pak, bukan mukanya doang. Itu Nabi Ibrahim, bini yang keduanya kan hadiah itu, karena bini yang pertamanya cakep banget sampai raja Mesir pun suka. Hingga akhirnya Raja Mesir nggak suka kalau seandainya ini istrinya Nabi Ibrahim segala nyuci panci begitu. Hingga akhirnya sang raja nitipin pembantu, Ibrahim, ini terima pembantu saya karena saya suka sama istri kamu. Saya kasih hadiah kamu pembantu satu. Gitu tuh. Tuh. Dah. Artinya yang namanya memberi hadiah di zaman Nabi Ibrahim, hadiah orang sampai kambing satu gunung udah biasa itu, gitu Pak. Ceritanya karena Nabi Ibrahim ini ahli bersedekah, ahli ngasih hadiah, dipuji orang. Hebat Ibrahim itu katanya. Kalau sedekah nggak tanggung-tanggung satu gunung. Apa kata Nabi Ibrahim? Nah, segitu mah gak ada apa-apaan. Ya, kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi aku rizki anak, tuh makanya sebelum ayat korban permintaan doa dulu, Rabbi habli minas sholihin. Itu ayat yang ke 100. Ayat yang ke 101-nya, fabasyarnahu bihulamin halim. Nabi Ibrahim minta dikaruniai anak, ternyata Allah karuniakan anak. Ini maaf nih, permintaan anaknya Nabi Ibrahim ini udah lama, di usia tua. Setelah Nabi Ibrahim mengatakan begini loh Pak, jangankan kambing, andai Allah kasih aku anak, kemudian Allah perintahkan anakku untuk dikorbankan, sungguh akan aku korbankan anakku. Ini Pak, ingat-ingat, korban itu mendekat kepada Allah. Bagaimana dekatnya Allah? Ana aqrabu min hablil warid. Ini dia nih. Awas, makanya jangan sembarangan kalau ngomong, didengerin sama Allah itu. Termasuk Nabi Ibrahim di saat dipuji karena dia ahli sedekah, setelah dipuji ngomong apa itu? Jangankan kambing, andaikan Allah kasih aku anak, sungguh akan aku korbankan anak itu kalau Allah perintahkan untuk dikorbankan. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya ketika sudah gede disuruh korban, Ibrahim, korbankan anakmu. Terjadinya korban itu terjadi di tanggal 8 mulainya. Tanggal 8 itu dikatakan hari Tarwiyah. Ini yang paling enak haji sekarang ini. Ini prediksinya Haji Akbar nih. Karena di sini lebaran hajinya Jumat, berarti Arafah di sana Jumat. Gitu. Berarti khutbahnya borongan itu, khutbah Arafah plus khutbah Idul Adha di sini. Gitu. Khutbah Arafahnya berarti luar biasa itu. Nah, tanggal 8 di Mina Nabi Ibrahim alaihissalam, 8 itu Mina itu Tarwiyah. Mulai melihat, nah melihat dalam mimpi maksudnya. Nah, melihat dalam mimpi
dalam pengertian ayat ini maksudnya menerima wahyu. Makanya seluruh nabi sebelum didatangi malaikat Jibril untuk menerima wahyu itu pasti didatangi mimpi terlebih dahulu. Gitu. Awas, jangan salah. Ini nabi ini, bukan bang nabi. Nabi sama bang nabi lain. Kalau bang nabi dikasih mimpi basah. Kalau nabi yang benar pengimpi itu namanya wahyu. Saya punya tangga yang amat. Saya punya tangga saya namanya nabi. Pembuat gelibig. Gelibig atau gelibig? Bambu dianyam, bilik. Saya kaget begitu datang ke Jombang. Di sini ada nabi katanya. Oh, yang benar. Ada. Begitu saya datang, benar namanya nabi. Iya. Siapa namanya? Nabi. Orang-orang manggilnya bang nabi, tapi nabi pembuat bilik. Bilik. Masya Allah, luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam datangi mimpi. Nah, mimpi yang pertama di malam ke-8 tanggal 8 Tarwiyah, tanggal 8 yang dikatakan Tarwiyah. Kemudian mimpi lagi di malam berikutnya, malam tanggal 9 yang dikatakan malam Arafah. Artinya malam Arafah berarti tahu dia. Nah, tanggal 10-nya baru terjadi pemotongan korban berupa Nabi Ismail alaihis salam. Ini pendapat yang paling kuat, walaupun ada pendapat yang mengatakan Nabi Ishak gitu. Cuman kalau Nabi Ishak saya teliti itu bukan di daerah Arab, Palestina. Jadi bini pertama dibuang ke Mekah, bini kedua buang lagi ke Palestina. Bahkan Nabi Ishak orang yang sangat kuat mau pindah ke Mesir untuk menduduki posisi negara yang diduduki bapaknya Ibrahim alaihissalam. Nah, Ibrahim kan Mesir asalnya Mesir, kemudian pindah ke Mekah karena tadi yang punya bini dua. Makanya jangan pakai bini dua nih, repot nanti mindahin, ya kan? Pindahin akhirnya satu ke Mekah, yang satunya pindahin ke Palestina. Makanya Nabi Ishak di Palestina, di daerah Kan'an tuh. Nah, hadirin, setelah Nabi Ismail besar kemudian disuruh mimpi suruh dipotong, dibawa ke tempat mabit di Mina sebelahnya lempar jumroh itu loh. Kalau seandainya kita dari Arafah itu Muzdalifah menuju ke Mina, nanti ngelewatin tuh tempatnya tempat mabitnya para raja di situ di atas. Itu tempat di mana penyembelihan Nabi Ismail itu hebatnya, masya Allah, luar biasa. Disinilah letak ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam di saat disuruh korban nih Pak. Lihat ayatnya. Di saat ada perintah korban tuh ayatnya tuh. Ya bunayya inni ara fil manam. Ciri-ciri orang itu fair beragama Allah. Ciri-cirinya nih, dia akan fair menjalankan syariat tanpa paksaan, penuh etika, penuh estetika, objektif. Ciri-ciri orang bener, ciri-ciri orang takwa, tinjauan filsafat ilmu, tinjauan aksiologi dalam Islam. Udah jangan tinggi-tinggi dah, yang pasti gini aja. Ciri-cirinya Nabi Ibrahim alaihissalam orang hebat. Lihat Pak, saat diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk memotong Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ngomong sama putranya, ya bunayya, wahai anakku, ini arafil manam, aku mendapatkan wahyu dari mimpi, anni azbahuka, aku harus memotong kamu. Fanzur madza taro, bagaimana menurut pendapatmu? Tuh fair banget. Makanya kalau ciri-ciri orang yang imannya benar, lihat Nabi Ibrahim nih, ngomong fair. Kamu kalau saya mau korbankan gimana?
pendapatmu. Islam bukan agama paksaan. Gitu tuh. Islam bukan agama paksaan. Kalau model saya, bapak diperintahin ngorbanin lu, sini ikat, jembreng belo, wah ikat di pohon, lu gila sebaik. Kalau kita kan begitu. Terjadi di Arab Saudi itu banyak banget pak. Jangan disangka Arab Saudi udah Islami banget. Saya tinggal di Arab lumayan lama. Kalau anaknya nggak sholat, udah komat di masjid, Allahu Akbar, anaknya masih di rumah, ambil batu pak, itu pintu pada pecah. Muhammad, ya Allah, asli. Kalau udah ya Allah udah marah tuh orang Arab biasanya. Ucapannya ya Allah, tapi marah. Betulkah orang berbicara kebenaran pakai marah? Kebenarannya Allah apa nafsu? Ini nih, korban nih pak larinya. Makanya tadi bahasanya ayat kurban pertama yang saya bacakan surah Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Prakteknya Nabi Ibrahim alaihissalam di saat mau menyembelih Nabi Ismail ngomong dulu, lu mau gua sembelih buat korban, menurut lu bagaimana Tom? Kan begitu ya. Kata anaknya, Masya Allah, pakana Nabi Ismail itu akan menelurkan seorang Nabi akhir zaman namanya Nabi Muhammad. Akhlaknya tinggi banget. Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kau wahai ayahku, insya Allah akan mendapati aku orang yang sabar atas perintah ini tuh. Dua-duanya sudah oke. Didandaninlah kemudian Nabi Ibrahim dibawa ke Jabal Korban. Makanya yang namanya korban itu sunnah pak. Itu kambing didandanin ke zaman dulu mah. Kalau zaman saya kecil dibedakin kambing. Iya, di situ ada kacaknya. Di situ ada bedaknya, kembang-kembangnya. Nanti dipakai bajuin, pakai baju merah putih. Nggak tahu dari mana merah putih itu. Hampir mirip dengan itu loh pak. Orang dulu kalau bikin rumah itu kuda-kuda pasangin merah putih. Termasuk saya masih pakai pak. Kenapa coba? Hubbul waton minal iman. Begitu dong konsepnya. Iya. Di sini ada merah putihnya. Pengen tahu kalau korban, saya pengen lihat di sini ada merah putih nggak nanti. Ngapa masalahnya ini nyontok kias dengan Nabi Ibrahim, alias yang namanya motong korban itu dikatakan takwa dan tidak satu goloknya tajam apa kagak. Yang keduanya itu korban dilaksanakannya, maaf pak, orang ya Allah. Zaman saya masih baheula. Motong korban 150 sendirian pak. Ya, penindasan habis-habisan tuh. Penindasan. Ini bukan takwa. Kenapa? Maaf. Yang dikatakan takwa dalam konsep akhlak Islam itu adalah bersinergi dengan alam. Bagaimana kita bersinergi dengan kambing? Nuntunnya baik hati-hati, jatuhinya hati-hati, kemudian napasnya dilihat dulu dalam kondisi masih tak ketakutan apa udah nyaman dia, dielus-elus bikin nyaman dia. Ini sinergi dengan binatang sekalipun gitu tuh. Kenapa saya katakan yang dikatakan kebenaran patokannya sinergi dengan alam? Maaf, karena tidak ada yang dikatakan kebenaran kalau bertolak belakang dengan kejadian atau tidak sinkron, tidak bersahabat dengan alam. Makanya jangan aneh pak, saya ngomong kayak gini cari di kitab gak bakal ada pak. Tapi dalilnya ketemu. Mana? Pelacur diterima tobatnya ngasih minum anjing. Seorang ahli ibadah itu Yahudi, maaf, ternyata dimasukkan neraka lantaran membiarkan kucingnya nggak dikasih makan. Seorang Imam Asy-Syafi'i yang segitu ilmunya tinggi, bisa dibayangkan
kalau ketinggian keilmuannya diukur dengan ngasih makan, ngasih minum lalat. Seorang Imamul Ghazali juga sama diuji dengan lalat. Ya. Termasuk seorang Hasan Basri, dijadikan ahli surga lantaran diganggu sama tangganya, tapi dia nyaman dengan gangguan tetangganya. Alias kalau zaman sekarang bahasanya, kalau kita mau menunjukkan takwa dalam bentuk korban, lihat motong korbannya, tetangga bau enggak kalau kita motong di situ. Kadang-kadang kan nyalain tetangganya doang, emang paling masjidnya orang undang sama hak tetangga. Enggak pentingan masjid ini, kali masjid lu mah mikirin masjidnya doang. Emangnya mulianya masjid karena lu ngomong korban kemudian tetangganya pada kebauan? Kan enggak begitu konsepnya. Ada hak bertetangga dia, gitu. Di sini makanya diukur Pak, jarak antara pemotongan dengan bagaimana hak tetangga. Ada nggak pohon yang dirusak? Ada nggak binatang lain yang merasa risih dengan kita korban? Makanya maaf kalau kita korban, naruh kambing itu di belakang, ambil atu-atu, jangan di depan dia kita potong. Wah, kurang ajar banget. Ini namanya nggak ada takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener ya? Zaman sekarang nggak mikir itu, disangkanya kebenaran itu kebenaran Pak. Banyak orang yang berkorbannya atas nama kebenaran, bukan atas nama Allah, sehingga banyak orang yang menuhankan kebenaran. Nah, ayo, saya ngomong kayak gini masuk akal nggak Pak? Mentang-mentang bener bid'ah, kamu menuhankan kebenaran, sakit hati yang dibid'ahin. Emang menyakiti orang termasuk takwa? Nggak masuk takwa Pak, nggak diterima kayak gini nih. Nyakitin nggak boleh, jangankan menyakitin kepala manusia. Ini kan manusia semua nih, bukan? Walaupun tadi Imam Asy-Syafi'i diganggu dengan lalat, Imam Ghazali diganggu dengan lalat, termasuk ahli ibadah diganggu dengan kucing. Artinya maaf, betul kalau dalam kajian filsafat aksiologi bahwa yang dimaksud dengan kebenaran bukan sekedar berbicara mutlak kebenaran. Mutlak kebenaran subjektif hanya memandang kebenaran, sedangkan kebenaran harus dipandang dengan kajian objektif. Bagaimana kajian objektif kebenaran? Lihat mengganggu nggak dengan alam sekitarnya. Maka zaman dulu Pak, Nabi Ibrahim luar biasa, diasah, ya. Kemudian begitu digosok di ininya Nabi Ismail nggak mempan Pak, karena bagaimanapun juga anak Pak. Iya kan? Pasti gemeter lah. Kata anaknya Nabi Ismail, ayah goloknya kurang tajam kali. Itu kan? Masya Allah dicobain, ditembakin orang golok Nabi Ibrahim Pak. Dihantemin di batu, belah itu batu. Kalau dulu masih kelihatan tuh batu duanya tuh. Kan terus sekarang masih ada nggak itu? Nah, kemudian Nabi Ismail kata Nabi Ibrahim, kalau nggak tega ayah sungkurin ya tuh. Makanya kenapa kalau ada kambing sungkurin tuh? Itu mah motong nggak dilihat dulu napasnya. Begitu motong gitu. Kenapa masalahnya? Kok sampai ke arah pemotongan Pak? Karena maaf, saat kita memotong hewan kurban, apa bacaan yang kita baca di hadapan Allah? Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Allahumma hadhihi udhiyah anu bin anu taqarruban ilaika. Ya Allah, ini udhiyah dari si A bin si A sebagai tanda pendekatan kepadamu ya Allah. Ngomongnya deket, tapi tadi banding kambing. Ngomongnya deket. Ya maaf nih Pak, saya paling gak resep kalau udah panitia korban bicara untung rugi, paling gak demen saya. Ini Anda sedang melambangkan kedekatan dengan Allah pakai untung rugi, takut banget rizki. Allah yang menjamin rizkimu. Ada nggak panitia di sini? Kadang suka gedeg gitu kayak gini. Iya, kayak nggak percaya Allah baik. Bapak diem baik juga hidup, saya yakin. Kenapa Allah kasih jaminan rezekinya?
Gitu tuh. Yang penting munculkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang bertakwa kepada Allah, Allah akan siapin seluruh kebutuhannya. Kalau bahasa saya gini, Pak, bahasa saya nih, sombongnya saya, jangan sampai gua pusing mikirin duit, biarkan duitmu yang ngejar-ngejar saya. Begitu. Di balik konsepnya, duit makhluk Allah, saya makhluk Allah, kenapa kalah sama dia sih? Kita sekolah, dia kagak, ilokan kalah sama lu duit. Kita ngaji, lu kagak, ilokan lu, gua ngemis-ngemis lu duit, kurang ajar, gua jejek lu. Begitu duit mah. Ya iya Pak. Kenapa masalahnya? Karena bukti nyata lebih cinta kepada Allah. Begitu maksudnya. Yang namanya korban itu. Makanya korbannya Nabi Ibrahim alaihissalam, inilah puncak Nabi Ibrahim dijuluki dengan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kambing dikorbankan, sampai anak pun dikorbankan. Kenapa? Karena mencintai Allah dibandingkan mencintai anak dan harta, lebih cinta kepada Allah. Tuh lambangnya korban. Begitu maksudnya Pak. Nah, makanya korbannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu Nabi Pak, saat mau korban ternyata sama persis seperti Nabi Ibrahim. Gitu. Nabi Ibrahim ngorbanin anak. Kalau Nabi Muhammad sebelum perintah korban, Allah ambil anaknya. Anak Nabi Muhammad kan yang laki-laki 3 Pak. Gitu. Yang paling kecil, yang terakhir itu Qasim. Qasim meninggal saat usia murahiq, menjelang balik lah. Atau ada yang mengatakan sudah balik. Termasuk Nabi Ismail itu dikorbankan saat usia sudah balik Pak, sudah bisa sudah bisa membantu bapaknya katanya, sudah bisa mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan ayahnya, kalau bahasa tafsir begitu. Artinya kalau sudah bisa mengerjakan sekitar 12-13 gitu loh kira-kira. Bisa dibayangkan kalau anak segitu Pak. Nah, yang jadi uniknya kalau Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail punya anak satu-satunya. Nabi Ishak belum tahu nih, belum diketahui. Nah, Nabi Muhammad juga sama ternyata. Anak yang pertama meninggal, anak yang kedua meninggal, meninggallah anak yang ketiga namanya Qasim. Makanya yang abadikan dalam sholawat itu Abil Qasimi Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kenapa masalahnya? Qasim anak terakhir Pak. Anak laki-laki 3 meninggal semuanya. Kenapa masalahnya? Inilah hebatnya Allah kepada Rasulullah SAW. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukan bapak anak laki-laki kalian. Untuk menjadikan ayat ini benar, Nabi Muhammad bukan bapak dari anak laki-laki, anak Nabi Muhammad dimatiin semua oleh Allah. Biar Nabi Muhammad tidak menjadi bapak, dipanggil bapak oleh anak laki-laki. Luar biasa Rasulullah pengorbanannya. Sedih, tinggal anak Pak, nangis. Ya. Luar biasanya Rasulullah di saat bersedih. Itu Rasulullah itu Pak, ya Allah, nampak manusia biasanya itu apa ya? Ya kayak kita ngobrol bareng, riuh, tiduran di masjid. Kalau nggak punya duit kan palanya suka taruh di atas tuh begitu. Karena dia udah panas, dompet kosong. gitu. Ternyata Nabi Muhammad begitu Pak, saking puisinya. Mengapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menutup kepalanya kepalanya dengan tangan begini? Karena kalau lewat masjid mau jamaah, orang-orang kafir itu nunjuk Nabi huwa al-abtar. Tuh, gak punya laki-laki. Begitu.
Artinya zaman itu ketika nggak punya anak laki-laki, wah luar biasa sedihnya, karena nggak ada penerus. Gitu. Saya ngalamin itu. Anak pertama, cewek. Dua, cewek lagi, baik. Waduh, apa kita perlu nambah biang ini ya? Cuman untungnya 3, 4, 5 cowok semua tuh. Ya cukuplah buat mesin pondok mah, bikin atu-atu 3 pondok kan begitu ya. Saya merasakan yang sama seperti Rasulullah saat itu. Masya Allah, ternyata seperti ini nggak enaknya nggak punya anak cowok, gitu loh. Maaf nih, barangkali anaknya cewek semua. Ada. Apa perlu saya kasih ilmunya ini? Kalau kata Rasulullah begini Pak dalam kitab Qurratul Uyun itu, di saat bertemunya sperma dan ovum, nih tuh, ini cewek nih, anaknya cewek nih, ini cowok nih, cowok nih. Artinya kalau pengen punya anak cowok, tendangannya kudu kencang. Jangan ngeres ya Pak. Tendangan maksudnya sperma ke ovumnya itu lompat keluar. Makanya kalau dalam hadis Nabi, ketika punya anak laki-laki, sperma di atas ovum, begitu loh. Kalau punya anak perempuan, si ovum lebih atas dia, gitu loh. Kalau di atas kita yang di atas Pak, ini berarti kan kenceng tembakannya, gitu loh kira-kira. Habis kalau ngaji serius saya paling nggak resep banget, pengennya si ilmiah saya itu. Cuma ngelihat mukanya pada merengket, kayaknya pusing, nggak tega saya. Iya kan ya. Makanya sedangkan yang namanya agama kebenaran itu kan harus sinergi Pak. Lo kan bicara kebenaran kayaknya pada puyeng diem. Orang tega ngelihatnya saya. Lalu saya ketawain dulu dan dulu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini maka lihat puncaknya Nabi Muhammad saat kurban Pak, diambil anaknya, sedih karena punya anak laki-laki tinggal satu, diambil Allah. Orang-orang kafir ngejeknya dengan sebutan huwa al-abtar, dialah orang yang terputus dari anak laki-laki, keturunan laki-laki. Di saat itulah kemudian diperintahkan untuk berkorban. Nah, kalau Nabi Muhammad berkorban kondisi miskin Pak. Nabi Muhammad fakir. Makanya ada doanya tuh. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'azumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, kumpulkan di yaumul qiyamah bersama orang-orang miskin. Doa Nabi itu. Jadi kalau Bapak pengen berkumpul sama Rasulullah di yaumul qiyamah, jadilah orang miskin. Mau ketemu sama Nabi apa pengen ketemu artis? Kalau pengen ketemu artis tuh, artis Hollywood kaya Pak, insya Allah di surga ketemu. Tapi nggak tahu di surga nyampe nggak artis itu. Jangan-jangan mau lompat ke surga nyeplos dulu ke neraka gitu. Makanya luar biasa, apa yang dimaksud dengan miskin, apa yang dimaksud dengan fakir. Dalam manaqibnya Syekh Abdul Qadir dikatakan, orang yang miskin itu orang yang gak butuh orang, dia hanya butuh Allah. Nabi Muhammad SAW perjuangan segitu hebatnya, dibantu sahabat Abu Bakar Pak, gak mau. Saya harus beli sendiri untanya. Ini mah proposal mulu. Bagaimana mau jadi orang fakir, dikit-dikit proposal, WA minta sumbangan, pegel jamaahnya, bubar ngajinya. Temen sama Ustadz proposal mulu katanya. Makanya maaf, saya nggak mau semenjak saya punya pesantren sampai saat ini 23 tahun saya bikin pesantren, satu kali pun tidak pernah saya ngeluarin proposal.
Ngapa? Orang yang takarrub kepada Allah tidak mengharap pemberian orang kaya, bahkan lebih galak pada orang kaya. Sama orang miskin dirangkul, sama orang kaya tegas, enak, baik. Nah, saya paling galak Pak sama orang-orang kalau udah kelas anu tuh nggak bisa. Saya maaf nih Pak Kang Omat, saya kalau Idul Fitri, Idul Adha harus ada surat permintaan permohonan saya jadi khotib. Kenapa tuh? Ini karena ini mentang-mentang saya kecil, karyawan kecil waktu itu kan, saya ustadz di kampung. Begitu ada orang minta saya khotbah Idul Adha atau Idul Fitri waktu itu, saya lupa itu. Dua hari berikutnya camat datang ke rumah, pokoknya Ustaz harus bisa besok ngisi di kecamatan. Ini kan loncong Pak. Emangnya namanya Ustaz milik camat apa? Milik umat. Walaupun yang miliki saya orang miskin, saya akan bela dia karena dia pertama, kan begitu Pak. Jadi akhirnya besokannya saya nggak mau dipanggil khotbah lagi. Tutup buku. Kalau mau manggil saya, pakai surat, karena saya akan bandingkan titi mangsanya nanti, karena negara hukum ngeri, ada orang yang ngerti nuntut saya, ini enggak NRI harga mati nih, enggak nasionalis nih, begitu. Saya mau nasionalis karena negara kita negara hukum, saya akan pakai badan hukum, begitu bagus saya. Kadang-kadang didongkel Pak, gitu loh. Artinya kenapa saya keras seperti ini? Karena di dalam syariatnya Ahlussunnah wal Jamaah, sama orang kaya nggak usah depende Pak. Syukur-syukur orang kaya itu nangis-nangis Pak ngasih duit itu. Kan beli motor nih, kan beli laptop nih, jangan. Gitu kira-kira. Maksudnya orang yang fakir di sini adalah orang yang tidak membutuhkan orang, tidak membutuhkan apapun, yang dibutuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu maksudnya. Inilah tingkatan takwa tertinggi yang di dalam Al-Quran Allah katakan tadi tuh, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korbannya orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa Pak? Bersih dari syirik. Bagaimana bersih dari syirik? Lihat bagaimana dia berkelakuan dengan sesamanya. Adakah bisa ketawa bersama, saling menghormati, saling menghargai? Sama agama nama non muslim, bener menghargai, karena tetangga saya satu negara dia dengan kita, satu RT dia dengan kita, ya kan? Kadang-kadang non muslim. La ilaha illallah, luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maaf, jangankan sama manusia, burung pipit kecil mati Pak, ditanyain Pak, burung kamu mati ya, kasihan banget kamu, nangis Rasulullah kepada orang yang punya burung mati Pak. Segitu standarnya Islam ketika memahami akhlak, luar biasa. Bagaimana menghidupkan sesama. Ini menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di sini kalau kita bahas takwa, wah, kalau saya bahas ayatnya lagi Pak, saya munculin, waduh, luar biasa. Yang dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maaf nih Bapak, jangan standarnya manusia, jangan standarnya tokoh. Standar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah standar data dan dalil. Dalilnya seperti apa tadi takwa itu? Jangan begini loh Pak, dalilnya cakep, lihat ustadznya nyari sumbangan dulu, proposal. Oh, beres ini mah. Ya jangan begitu. Ustadz juga manusia. Kalau nyari standar jangan orang bergerak, orang mah nggak akan paten standarnya, materinya gitu loh. Makanya unjur maqala wala tandur man
Qala, lihat apa yang dia ucapkan dengan lihat siapa yang berkata. Itu nanti Ustaz proposal neranginnya korban, dia malah nyari korban. Nggak ada beres-beresnya kayak gitu. Standarnya hadis Rasulnya seperti apa, ayatnya seperti apa, kisah nabinya seperti apa standarnya. Nah, artinya dari sini hadirin, kalau bahasanya Imam Ar-Razi dalam tafsirnya itu mengatakan ketakwaan yang murni kepada Allah SWT mampu menghanyutkan seluruh nafsunya hanya untuk membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jihad fisabilillah itu artinya jihad di jalan Allah, bukan jalan nafsu, bukan jalan iblis, bukan jalan dunia, bukan jalan pamer, bukan jalan jabatan. Begitu kira-kira maksudnya. Makanya asyidda'u 'alal kuffar dalam ayat Quran bukan keras terhadap orang kafir, keras menekan kekafiran yang ada dalam dirinya. Begitu tafsirnya. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah tiga sejarah kurban yang ada dalam Al-Quran sebagai apa namanya kalau bahasa saya ya, tolok ukur bagaimana kita besok berkurban. Mudah-mudahan bukan saya ngeritik dengan bagaimana korban dan lain-lain, bukan. Saya hanya menyampaikan ini loh, kebenaran tuh kayak gini. Awas hati-hati, kebenaran itu jangan standarnya kebenaran. Kebenaran tidak mutlak kebenaran. Bisa jadi kebenaran itu sebuah kesalahan. Ketika melaksanakannya nggak bener gitu loh Pak. Dakwah saya bener, ayat yang disampaikan bener, tapi nabokin orang mulu, itu pun nggak bener gitu loh. Gitu loh Pak maksud saya. Artinya pure kebenaran itu murni karena dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayatnya innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Gitu tuh. Masih korban nih. Saya ngambil anunya nih. Ononya loh. Biar tobat sama bini, ngarepin begituan, ngarepinnya Allah, amal saya gak diterima nih, begitu. Makanya lihat masalah kulit seperti apa, masalah nyincang seperti apa, itu ilmunya tinggi semua Pak. Kenapa? Kaitannya dengan hablum minallah, hablun minal khalqi, punya hubungan dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan maaf loh, nyeset ada ilmunya, motong ada ilmunya. Tuh motong ini tuh ada ilmunya semua itu. Bagaimana biar dia nggak sakit. Motong pala tuh baru digorok, mentang-mentang buru-buru langsung ngambil kampak. Masya Allah, luar biasa, nggak ada adabnya bisa. Kalau bahasa kita nggak ada adab. Kok ama adab binatang aja? Justru ketinggian ilmu Anda dihitung bagaimana Anda berakhlak kepada binatang. Kalau zaman dulu mah apa? Ada nyamuk tuh, bukannya digepak zaman dulu. Zaman sekarang borok bau, jangankan digepak langsung semprot mati. Mengapa? Karena kita milih dunia bukan milih Allah. Orang dulu kena nyamuk pada diusir Pak. Udah cukup kan? Dia ngomong nyamuk itu karena sama-sama makhluk Allah dia. Iya zaman dulu, karena mah udah nggak ada. Makanya saya terangin ilmu kayak gini nih, maaf ketinggian sebenarnya Pak. Cuman karena ayatnya seperti itu saya jelaskan apa adanya. Karena idealnya kebenaran seperti saya jelaskan apa adanya gitu loh. Makanya saya bilang jangan melihat saya yang menyampaikan, tapi materi tadi, standarisasi kebenaran yang ada dalam Al-Quran mengenai kurban. Gitu kira-kira. Ada pertanyaan dari sini Pak? Pertanyaannya sambil ngopi. Ini kelihatannya udah gelisah nih Peng. Ntar dulu nanya dulu udah ada belum? Udah ada. Ngapa nggak bilang dari tadi sih kalau udah ada? Biar jangan lama-lama. Baik hadirin yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana kita memahami kebenaran masalah korban. Artinya kalaupun kita jadi panitia, kita mencoba untuk yang terbaik untuk melayani jamaah gitu kan. Kemudian di saat distribusi perhatikan orang-orang fakir terlebih dahulu. Walaupun maaf ya Pak ya, korban itu tidak untuk orang fakir saja, pesta besar korban itu. Mau dia itu kaya, mau dia miskin, bagi semua, gak ada urusan. Mau dia Nasrani, bagi. Ya, tapi pendapat lemah itu. Tapi ada yang bolehkan. Karena masalahnya biar dia tertarik sama agama kita. Gitu loh. Karena agama yang lain itu
harus diajak masuk Islam Pak, tapi dengan cara yang baik. Bisa jadi dengan cara dibagi korban, besok tahun depannya ikut korban bisa, lama-lama ikut yasinan, lama-lama ikut sholat, kan gitu ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita semua akan saling berangkulan dalam dalam beragama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja, kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.